yang akan kita berikan ajukan laporan, termasuk Yonatan Nandar. Maka melalui gambaran ini, Yesua HaMasiah itu adalah sudah menikah. Ya, sudah menikah. Kita para YouTuber Kristolog Muslim sudah mengantongi YouTuber Kristian yang kemudian melakukan penghujatan yang tersebar di konten Yusuf Manubulu, kemudian Kanuru, ya, kemudian Sofiatul. Kita sudah kantongi semua bukti-bukti, ya, ya, barang bukti, kemudian alat bukti pun sudah kita kumpulkan terkait mereka ini. Jadi kalau mau saling melapor, ya kita saling mengantongi gitu kan. Dan kita sudah mengumpulkan bukti-bukti terkait YouTuber di seberang sana yang telah melakukan tindak pidana juga. Ya, jangan kemudian terlalu mereka pede, wah pihak muslim harus dilaporkan. Ternyata mereka pun melakukan hal yang sama. Begitu saudara. Abdul Somad yang menyatakan jin kafir pada waktu itu juga menyinggung iman Kristen juga. Kita sudah bikin laporannya juga, ternyata tidak diproses karena dia mengatakan itu internal. Nah, saya berkata kepada para YouTuber, kalau internet nggak perlu disiarkan di YouTube. Ya, kalau demikian, kalau Anda siarkan di YouTube, bagi YouTube yang kita membahas Islamologi pun, itu adalah internal use only, yaitu kita melatih orang-orang Kristen agar mengerti seperti apa paham Islam dan Quran. Kalau kalian nggak suka, kalian kepanasan, nggak usah nonton. Ya, kalau itu hanya internal use only. Jadi kalau kalian mengatakan ini dilakukan di dalam kajian tertutup, ya nggak usah disiarkan di YouTube. Ya, jadi alasan seperti ini nggak kepake sebenarnya. Ya, terus kemudian kita juga melihat ini adalah ustadz yang menginjak-injak Alkitab. Ini belum ada tindakan juga. Ya, jadi bagaimana kalau hal ini kita lakukan kepada kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, ini belum lagi, ini nanti mungkin nanti sore nih. Ya, kita akan membicarakan ini adalah ustadz-ustadz yang akan kita berikan ajukan laporan, termasuk Yonatan Nandar. Terus ini lihat ya teman-teman. Sekarang kita lihat ini saudara. Nah, ini adalah salah satu prosesi. Ya, salah satu prosesi prosesi bagaimana Yesua HaMasiah disentuh, ya, diminyai oleh seorang perempuan. Nah, Yesua HaMasiah diminyai, disentuh oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ingat, di dalam konsepsi Yahudi maupun Islam, seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi meminyaki, menyeka rambut seorang laki-laki. Ya, bahkan menciuminya tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yesua HaMasiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yesua HaMasiah itu adalah sudah menikah. Ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya. Di dalam Lukas ini. Di dalam Lukas 7. Di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ini yang mengatakan berdosa itu siapa, saudara? Ingat, kalau ada tulisan merah di dalam Bible, di dalam Injil, di dalam Injil kanoni, itu perkataan Yesua HaMasiah yang diidentifikasi sebagai perkataan Yesua HaMasiah. Kalau ada tulisannya hitam, itu adalah pengarang, ya, pengarang dari kitab tersebut. Ada pengarang Injil Yohanes, pengarang Injil Matius, pengarang Injil Markus, Lukas, gitu kan. Nah, kita lihat
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang mengatakan berdosa di sini adalah pengarang Injil Lukas, ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami, ya. Ada yang mengatakan itu prosesi pertobatan. Prosesi pertobatan itu bukan seperti itu. Tidak pernah ada dalam Yahudi prosesi pertobatan meminyaki seorang lelaki yang bukan mahramnya, menyakanya, menciuminya. Tidak ada, saudara.